Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Akan mendengarkan khotbah ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatnya kerusakannya. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan konteks yang sudah dibaca, berbicara tentang dua macam dasar. Dan kita akan mengangkat sebuah topik pembahasan di pagi hari ini adalah membangun fondasi hidup yang kokoh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di mana Yesus berkhotbah di atas bukit terdekat dengan Danau Galilea. Pada waktu itu Yesus bercakap-cakap berbicara kepada murid-muridnya bahwa Yesus memberikan perumpamaan tentang pembangunan, yaitu ada dua macam orang Kristen. Yang pertama adalah orang yang bijak dan yang kedua adalah orang yang bodoh. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu orang-orang Galilea mereka membangun di atas gunung karena mereka akan tahu, mereka sudah tahu bahwa akan terjadi ke depan kebanjiran muncul, hujan besar akan muncul, pasti pembangunan itu akan roboh. Itulah sebabnya pada waktu itu mereka mencari membangun rumah di atas gunung. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian berkata oleh Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu harus membangun iman kepada Yesus. Itulah sebabnya pada waktu itu orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh ini, mereka bentuknya sama, orangnya sama. Mereka rajin ke persekutuan, mereka rajin ke gereja, duduk sama-sama, tulis Alkitab sama-sama. Tetapi ada salah satu kelebihan, yaitu orang yang bijaksana, dia adalah mendengar dan melakukan. Tetapi orang yang bodoh adalah mendengar dan tidak merespon melakukan. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Itulah sebabnya melanda apapun, angin, hujan besar apapun, tidak akan goyah, tidak mudah dihancurkan, karena dasarnya di atas batu yang kokoh kuat untuk bertahan lama. Orang yang bijaksana ini berpikir untuk masa depan, berpikir untuk jangka panjang, untuk membangun rumah ini. Saudara-saudara sekalian yang berkati oleh Tuhan, tetapi orang yang bodoh membangun di atas pasir. Dia hanya berpikir untuk jangka pendek, untuk membangun cepat, untuk menikmati cepat. Tetapi apa yang terjadi akan ke depan, dia tidak mengerti, tetapi dia asal membangun. Saudara-saudara sekalian yang berkati oleh Tuhan, dua pembangunan ini jenis sama, bentuknya sama, tetapi salah satu kelebihan adalah orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, membangun di atas batu artinya membangun iman Kristen, iman kita kepada Yesus Kristus, berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Batu artinya Yesus. Bagaimana kita membangun iman kita kepada Yesus? Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya mari kita menjadi bijaksana dalam segala aspek untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tanah Papua ini. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pada waktu itu juga Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa siapakah aku ini? Tetapi orang lain mengatakan bahwa Elia, yang lain mengatakan bahwa Yeremia, yang lain mengatakan dari para nabi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetapi pada waktu itu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi pada waktu itu pengakuan iman Petrus sangat luar biasa. Itulah sebabnya pada waktu itu juga Yesus berkata kepada Petrus bahwa engkau sampaikan ini bukan manusia yang sampaikan, tetapi Tuhan, Allah yang mengutus dan Allah yang menyampaikan berita ini. Itulah sebabnya pada waktu itu juga Yesus berkata kepada Petrus bahwa engkau akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini.
alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata kepada murid Petrus juga bahwa engkau akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Di atas batu karang artinya jemaatku membangun iman kepada Yesus Kristus. Kita membangun di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kita, iman kita membangun kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus, saudara-saudara. Itulah sebabnya pada waktu itu juga Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Dan Yesus berkata kepada Petrus bahwa apa yang terikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Apa yang terlepas di dunia ini akan terlepas juga di surga. Saudara-saudaraku, Alkitab ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tanah Papua. Mari kita mempersiapkan diri. Mari kita merebut kerajaan Allah. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk merebut kerajaan Allah itu. Dan mari kita siapkan hati untuk masuk surga. Saudara-saudara sekalian yang berkati oleh Tuhan, banyak kali kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah disebut orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen artinya pelaku firman atau pengikut Kristus. Tetapi kadang kita mengaku dengan kita mengaku diri kita kepada orang lain bahwa saya ini orang Kristen tetapi tidak melakukannya. Kita mendengar tapi tidak melakukan, tidak merespon apa yang kita dengar, apa yang kita terima. Saudara-saudara sekalian yang berkati oleh Tuhan, pada waktu itu juga Rasul Paulus mengatakan bahwa jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membela diri. Itu keharusan bagiku. Jika celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian yang berkati oleh Tuhan, kita cukup lama mendengarkan firman Tuhan. Kita cukup lama menjadi orang Kristen, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Saudara-saudara, sia-sialah hidup kita ini. Itulah sebabnya mari kita menjadi pelaku firman. Di mana Alkitab mengatakan, Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22 mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari kita menjadi pelaku firman. Setelah kita mendengar, setelah kita menerima dan untuk menjadi pelaku firman, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk merespon apa yang kita terima, untuk merespon apa yang kita dengar, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan saudara-saudara sekalian, saya memberikan kesimpulan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saudara-saudara sekalian dimanapun berada, generasi Papua, tulang punggung gereja dan bangsa, dimanapun kita berada, jangan takut. Tuhan sudah sediakan masa depan Anda. Itulah sebabnya mari takut kepada Dia. Dia adalah segala-galanya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan engkau turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, pada hari ini engkau lakukan dengan setia. Mari kita belajar kesetiaan untuk mewujudkan masa depan impian kita, saudara-saudara sekalian yang berkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Injil ini menjadi kekuatan bagi kita, penopang bagi kita dalam kehidupan kita, untuk menjadi pondasi, berakar, bertumbuh di dalam Yesus, supaya dalam tawaran bentuk apapun, tantangan bentuk apapun, tetap giat, kokoh, berdiri teguh kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di pagi hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, dan kita merenungkan bersama-sama dimanapun kita berada. Saudara, saya akan memberikan sebuah pertanyaan, bahwa 3 pertanyaan, bahwa yang pertama adalah menerima, menolak, dan mengerti. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita mengerti tetapi barang itu, kalau barang itu belum tentu baik. Kita menolak tetapi barang itu baik, kita menyesal. Itulah sebabnya mari kita mengerti. Setelah kita mengerti, kita menolak. Setelah kita mengerti, kita menerima. Mengerti sangat penting, mengerti segala sesuatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan dan mewujudkan impian masa depan. Mari kita mengerti sama-sama. Setelah kita mengerti, kita menolak. Setelah kita mengerti, kita menerima segala sesuatu itu. Kita mengerti dan kita melakukan, pasti kita akan sukses masa depan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdasarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, membangun pondasi hidup yang kokoh di dalam Yesus. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sangat penting. Saudara sekalian, saya akan memberikan tantangan buat kita sekalian. Yang pertama,
Maukah kita membangun dasar hidup yang kokoh? Saudara sekalian, yang kedua, mari kita menjadi bijaksana. Iya, saudara-saudaraku, mari kita bijaksana. Mari kita membangun pondasi dasar iman kita kepada Yesus Kristus. Itu adalah sebuah dasar untuk masuk kerajaan sorga dan untuk mewujudkan impian masa depan kita sementara waktu di dunia ini. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat penting untuk kita menjadi kekuatan, menjadi bijaksana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tanah Papua yang Tuhan dipercayakan dalam gereja, dalam organisasi, bahkan dalam apapun. Tuhan siapkan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai selaku ketua pemuda Baptis wilayah Jayapura Kerom, mendorong, memotivasi kepada generasi muda Papua, bahkan sebagai generasi tulang punggung gereja dan bangsa. Mari kita tetap teguh, tetap kuat, kokoh, membangun di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan Allah. Kami sudah mendengarkan khotbah ini di pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami kepada kita dan mendengar dan melakukan. Itu adalah keharusan bagi orang-orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami, dan Allah turut bekerja. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati ya Tuhan. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, Tuhan sertai dan memberkati. Dimanapun Tuhan dipercayakan, Allah turut bekerja. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati, berkat dalam tanah yang subur, supaya akan bertumbuh dan berakar, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 sampai Kristus Yesus datang kedua kali. Diberkatilah pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Wah, wah, wah.